Bawaslu harus mengambil sikap tegas yang sama seperti KPU ini. Anak buahnya yang ketahuan main mata, nerima amplop dari caleg, pecat saja diganti. Ini demi kejujuran dan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbukti terima Rp200.000 dari caleg, 1 PPK dan 4 PPS di Makassar dipecat. Ya, bagus ini, saya sepakat ini. Ini kelihatannya sepele, tapi ini akar persoalan. Karena PPS, PPK adalah ujung tombak panitia atau KPU di tingkat bawah. PPS di tingkat desa, PPK di tingkat kecamatan. Jadi kalau dari sini sudah tidak disiplin, bermain mata, menerima uang recehan dari caleg, ini mengancam keadilan, mengancam kejujuran, mengancam ketegasan kerja panitia pemilihan. Iya, ini nampaknya kelihatannya sepele ya tingkat PPS, tapi ini sekali lagi ujung tombak KPU. Karena KPU kan hanya mendata hasil kerja anak buahnya, mulai dari PPS, bahkan dari TPS ya. Kemudian seterusnya PPK, KPU Kabupaten. KPU pusat hanya merekap secara keseluruhan. Tapi yang tahu persis kondisi lapangan adalah di tingkat PPS. Jadi kalau di tingkat PPS sudah nggak beres, ini berbahaya sekali. Karena kecurangan mayoritas ada di level ini. Dan yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah selain PPS yang merupakan kepanjangan tangan dari KPU adalah panitia pengawas. Yang di atas pusatnya adalah Bawaslu. Ke bawah provinsi Bawaslu, Kabupaten Bawaslu. Nah, ke bawah lagi ini Panwas Kecamatan dan Panwas di tingkat desa. Kalau tidak salah namanya panitia pengawas lapangan, panitia pengawas di tingkat desa. Ini juga harus pengawas yang juga harus diawasi. Karena kalau mereka tidak bekerja dengan baik, pengawasannya di tingkat bawah, di tingkat desa, di tingkat kecamatan, itu sudah rusak. Siapa lagi yang mau ngawasin di lapangan? Bawaslu Kabupaten sudah nggak sempat mengawasin pergerakan caleg secara langsung, pasti menugaskan kepada anak buahnya, panitia pengawas tingkat kecamatan, dan seterusnya. Maka kalau dari tingkat panitia pengawas atau badan pengawas Bawaslu yang paling bawah tidak disiplin, nerima uang receh juga misalkan, ya rusak. Bagaimana dia mau berani menindak tegas atas potensi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, ya caleg-caleg ini? Kalau menerima uang receh, susah. Makanya ini saya sepakat ketika kemudian anggota PPS dan PPK dipecat karena menerima uang dari caleg. Begitu juga panitia pengawas pemilu. Menerima uang walaupun 100.000 itu udah indisipliner, itu udah integritasnya rusak. Kalau integritasnya rusak nggak bisa dipercaya. Calegnya melanggar, dia ngawasi di tempat, kan dia menerima uang amplop ratusan ribu, dibiarkan saja. Akhirnya kesalahan-kesalahan, hal yang mestinya bisa ditegur, dibiarkan. Kan begitu efeknya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi Bawaslu juga untuk mengawasi anak buahnya di bawah, bertindak tegas. Bawaslu harus mengambil sikap tegas yang sama seperti KPU ini. Anak buahnya yang ketahuan main mata, nerima amplop dari caleg, pecat saja diganti. Ini demi kejujuran dan keadilan pemilu. Ini saya baca yang yang 4 PPS dan 1 PPK dipecat ini di Makassar. 1 panitia
pemilihan kecamatan atau PPK dan 4 panitia pemungutan suara PPS di Kecamatan Ujung Pandang dipecat KPU Makassar karena terbukti melanggar kode etik. Mereka dipecat karena terbukti menerima Rp200.000 dari caleg. Dilansir Detik Sulsel pada hari Selasa kemarin 26 Desember, hari ini ya Selasa, pemecatan tertuang dalam surat keputusan KPU Makassar nomor 500 tahun 2023 yang diterbitkan pada hari Jumat kemarin. SK itu masih ditandatangani Ketua KPU Makassar Farid Wajdi yang masa jabatannya bersama komisioner lainnya berakhir pada Minggu 24 Desember kemarin. Menetapkan pemberhentian tetap terhadap anggota panitia pemilihan Kecamatan Ujung Pandang dan anggota panitia pemungutan suara di beberapa kelurahan pada Kecamatan Ujung Pandang untuk pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Demikian kata keputusan KPU Makassar. Oke ya, itu berita ringan, tapi menurut saya substansinya tidak ringan, itu substansinya krusial. Harus disiplin seperti ini harus dimulai dari bawah memang. Karena orang-orang inilah yang kemudian akan mencatat, merekap, kartu suara di tingkat TPS. Dan ini dari pengalaman yang sudah-sudah, kecurangan-kecurangan ini sangat berpotensi dilakukan di level ini. Dari mulai kartu suara di istilahnya C1 ya kalau nggak salah ya. Itu kan di tingkat TPS, surat pertama yang dihitung. Ini kalau di situ sudah petugasnya sudah indisipliner, sudah melanggar kode etik, sudah tidak bisa dipercaya, integritasnya rusak. Gara-gara bermain mata dengan caleg, ini dampaknya ke atas semuanya. Maka saya mengapresiasi ini kepada KPU Makassar, selamat atas ketegasannya. Ini harus dimulai begini. Dan sekali lagi yang tidak kalah pentingnya adalah panitia pengawas pemilu atau badan pengawas pemilu ya hari ini ya, Bawaslu. Juga harus mengawasi betul kepada anak buahnya di bawah. Karena kalian digaji besar oleh negara, ditugaskan atau bertugas untuk mengawasi proses jalannya pemilu, untuk mengawasi caleg-caleg, mengawasi partai politik agar tidak melanggar aturan, agar menjalankan sesuai dengan undang-undang pemilu. Bagaimana mungkin Anda akan mengawasi orang yang diawasi memberikan uang kepada Anda? Itu kan sudah besar kecilnya sudah masuk kepada perbuatan nepotisme. Iya, nepotisme. KKN kan korupsi, kolusi, nepotisme. Bersikaplah tegas dari bawah. Untuk bisa bersikap tegas maka harus menghindarkan sikap-sikap kolusi dan nepotisme itu. Kalau Anda seenaknya mentang-mentang di tingkat bawah, tidak ada yang ngawasin, ya, tidak ada yang ngontrol, dikasih uang oleh caleg, oleh partai politik gitu ya, diterima ya sudah, hancur negara ini. Buat apa negara membayar mahal triliunan kan kalau dalam skup nasional jumlah PPS seluruh Indonesia kan sama dengan jumlah kali seluruh desa di Indonesia. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini akan diikuti juga oleh PPS, PPK, Bawaslu yang lain di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.